Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifas, Pambuk A41119068 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan PAUD, prinsip penyelenggaraan umum PAUD dan prinsip penyelenggaraan PAUD, yaitu pokok-pokok prinsip penyelenggaraan PAUD yaitu asa, asi, dan asu. Jadi seperti itu. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip penyelenggaraan umum pada PAUD, yaitu 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. Di sini kita sebagai pendidik, kita harus memberikan upaya-upaya yang baik untuk mendidik anak usia dini, apalagi dalam mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Dan dalam kita memberikan suatu kegiatan kepada anak murid kita, nantinya kita sebagai guru itu harus memberikan pendidikan yang berkarakter dan juga memberikan pendidikan yang akhlak mulia serta terampil, dan kita harus memberikan inovasi kepada mereka agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kita juga. Jadi seperti itu. Kedua adalah sesuai dengan perkembangan anak. Kita lihat di usia mereka masing-masing. Usia 2-3 tahun itu berbeda kegiatannya dengan usia 6-5 tahun. Jadi seperti itu. Kita sebagai guru itu menilai perkembangan anak itu sejak ia melakukan kegiatan. Jadi tugas guru itu dia memilih kegiatan yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Jadi seperti itu. Yang ketiga, keunikan individu. Di sini anak mempunyai keunikan masing-masing, dan juga setiap guru itu harus mengetahui keunikan anak tersebut. Seperti anak A beda dengan anak B. Seperti contohnya si Asifa dengan Asila. Asila ini berbeda dengan Asifa karena punya keunikan masing-masing, atau punya tingkah laku yang berbeda, yang unik bagi kita untuk melihatnya sebagai guru. Jadi seperti itu. Yang keempat yaitu kegiatan belajar melalui bermain. Kegiatan belajar melalui bermain ini adalah tugas anak, atau ini adalah tugas anak melakukan kegiatan melalui bermain. Tugas guru itu dia tidak akan memaksa anak jika tidak melakukan kegiatan. Biarkan mereka apa yang mereka mau untuk dilakukan pada hari itu. Seumpamakan anak tidak mau menulis, ibu guru atau pendidik tidak boleh memaksakan kehendak anak harus mau untuk menggambar pada hari itu. Biarkan mereka untuk melakukan hal apa saja. Yang penting mereka dalam satu hari itu melakukan kegiatan. Tugas guru itu adalah untuk memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan 6 aspek perkembangan pada anak. Kelima itu anak belajar dari yang konkret sampai ke abstrak, dari yang abstrak sampai ke sederhana, dari yang sederhana sampai ke kompleks, dari yang gerak ke verbal. Di sini anak-anak itu diajar untuk belajar dari yang konkret, dari yang mudah hingga ke yang sulit, dari yang sulit sampai ke yang sederhana, dari yang sederhana itu sampai yang kompleks. Berarti di sini sampai yang kompleks itu adalah sampai yang simple yang mereka lakukan. Terus di sini dari yang gerak sampai ke verbal. Jadi seperti itu. Di sini anak-anak kita ajarkan seumpamakan mereka belajar menggambar. Belajar menggambar atau belajar menghitung. Kita kalau belajar menggambar itu kita berikan pembelajaran yang mudah dulu, terus pembelajaran yang sulit. Jadi seperti itu. Bukan berarti sulit untuk sulit yang tidak bisa anak lakukan, tetapi di sini guru itu harus menyediakan media pembelajaran yang bisa anak-anak tangkap untuk bisa mereka ingat kembali.
Dan yang keenam yaitu anak sebagai pembelajaran aktif. Di sini anak sebagai pembelajaran aktif dalam sebuah kegiatan yang guru berikan atau pendidik berikan kepada anak-anak, anak-anak itu harus mampu melakukan kegiatan itu, tetapi tidak dengan paksaan seorang guru atau orang tuanya. Di sini tugas seorang anak itu dalam melakukan sebuah kegiatan itu terserah mereka mau apa saja yang mereka lakukan pada kegiatan itu. Jadi tugas seorang guru itu hanya memberikan aba-aba atau memberikan memberikan pengajaran atau memberikan contoh kepada anak tentang mengerjakan kegiatan tersebut. Dan ketujuh, anak belajar dari interaksi sosial. Di sini tugas seorang pendidik itu kita itu harus biasanya itu setiap hari Jumat itu ada pengunjungan ke masyarakat agar anak-anak itu bisa berinteraksi kepada masyarakat di sekitarnya. Dan yang kedelapan yaitu menyediakan lingkungan yang mendukung dalam proses pembelajaran. Di sini masyarakat harus bekerja sama dengan sekolah agar supaya lingkungan itu mendukung adanya persekolahan yang kita buat. Seumpamakan persekolahan itu tidak akan terbangun jika tidak ada dukungan dari lingkungan. Jadi lingkungan itu yang menjadi acuan dari suatu proses belajar mengajar atau proses pembangunan sekolah. Yang kesembilan itu yaitu merangsang kreativitas dan inovasi anak. Di sini tugas seorang guru untuk memberikan kreativitas anak dalam perkembangan 6 aspek dan memberikan inovasi kepada anak tersebut agar supaya mereka bisa membangun aspek-aspek yang memberikan mereka ide-ide yang cemerlang. Jadi tugas seorang guru itu memberikan motivasi kepada anak atau memberikan ide-ide yang kreatif untuk anak agar supaya anak itu dapat berpikir sesuai dengan pemikirannya. Dan yang ke-10 itu yaitu mengembangkan kecakapan hidup anak. Di sini tugas seorang pendidik untuk memberikan suatu kegiatan, seumpamakan mereka itu melakukan kegiatan seperti memperkenalkan diri di depan kelasnya, seperti nama saya Andi dan tinggal di mana, nama orang tuanya siapa, seperti itu, agar mereka bisa mengembangkan aspek bahasa dan kecakapan mereka dalam berinteraksi sosial kepada teman-temannya di sekolah atau di sekitarnya. Yang ke-11 yaitu menggunakan sumber media pembelajaran. Di sini tugas seorang guru itu harus cerdas dalam menggunakan sumber media belajar. Seumpamakan guru itu bertempat dia itu sekolahnya di pinggir pantai. Jadi media pembelajarannya itu harus kreatifnya saja untuk membuat, apalagi dia berada di sebuah pantai. Seumpamakan media pembelajaran pada hari itu melukis, tetapi tidak ada pensil warna, seumpamakan. Jadi dia bisa melukis di atas di pasir. Jadi seperti itu. Jadi guru TK ini harus pintar berkreasi. Yang ke-12 yaitu anak belajar dari kondisi sosial dan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembelajaran ini anak itu harus dibawa untuk melihat budaya yang ada di sekitarnya, atau kita memberikan
gambaran seperti apa budaya kita, seumpamakan adat Kaili atau budaya Kaili. Dia mempunyai rumah seperti ini, bajunya seperti ini adat Kaili, jadi seperti itu. Atau kita bawa dia ke tempat museum, jadi di situ museum itu kita perlihatkan, ini namanya baju adat Kaili, ini ada rumah adat Kaili. Jadi seperti itu, kita itu memberikan gambaran-gambaran atau kita memperlihatkan langsung bagaimana budaya kita atau budaya yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Ke-13 itu kita melibatkan peran orang tua serta kerjasama. Di sini memang tugas seorang pendidik itu dia itu bekerja sama atau tugas antara seorang pendidik dengan orang tua itu harus bekerja sama untuk memberikan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Jika pendidik memberikan tunjangan pada anak dalam menstimulasi perkembangan anak, jika tidak ditunjang oleh ibunya atau orang tuanya, maka guru itu tidak akan berhasil untuk mengembangkan 6 aspek jika orang tuanya tidak mendukung. Jadi seperti itu. Dan juga di sini tugas seorang orang tua itu juga harus memberikan dorongan kepada anaknya agar bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Begitu juga tugas seorang guru, mereka itu harus memberikan motivasi serta dorongan apabila anaknya itu malas sekolah atau mereka itu tidak mau ke sekolah dikarenakan kondisi yang tidak stabil atau permainan yang kurang memfasilitasi. Maka tugas seorang orang tua dan seorang guru itu atau pendidik harus memberikan dorongan-dorongan kepada anak tersebut agar supaya mereka kembali ulang ke sekolah. Jadi seperti itu. 14. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan. Di sini di sini adalah tugas seorang pendidik untuk melakukan sebuah kegiatan yang menyeluruh yang mencakup 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Di sini kita itu harus membangun kegiatan pada satu hari itu. Dalam satu kegiatan itu harus mencakup 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Jadi tugas seorang guru TK itu bukan hanya satu aspek yang dikembangkan dalam sehari itu, tetapi 6 aspek yang dikembangkan dalam sehari. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD. Pertama adalah tempa. 1. Tempa. Yang dimaksud dengan tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga peserta didik memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan disiplin tinggi. Yang kedua adalah asah. Asah yang berarti memberikan dukungan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik dan merangsang imajinasi kreativitas peserta didik untuk melakukan eksplorasi, manipulasi dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga adalah ASI. ASI pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dan pengeluh yang dapat
merugikan pertumbuhan dan perkembangan, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental, serta eksplorasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hasil. Asuh melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri peserta didik dalam hal 1. Integrasi iman dan takwa, 2. Patriotisme, nasionalisme, dan kepelaporan, 3. Rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas, 4. Jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji, 5. Jiwa tanggap, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya kritis, dan idealisme. Yang keenam, jiwa kewirausahaan, kreativitas, dan profesional. Sekian video saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.